Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dunia dan sekitar, balik lagi bersama kita Asdep. Kali ini kita akan ngebawain konten Bibicu, berita lucu. Ahora traigo, toca la clave, suena el bongo, hazme un bajo, que lo demás lo pongo. Ya, berita pertama yang akan kita bawakan adalah Kota Depok sebentar lagi menggantikan Bekasi sebagai kota terbuli. Gimana ini? Nggak tahu deh, Tanggapan lebih? gue nggak ngerti sih maksudnya parameter yang kota terbuli. Mungkin panas, Ya. mungkin kalau misalkan panas Cirebon dan Surabaya pun panas, maksudnya kenapa mereka nggak terbuli? Tapi apa ya, mungkin karena carut marut ininya kali ya, apa lalu lintasnya. Menurut gue Bekasi pun dan Jakarta pun kota yang dimana Tangerang di situ berada kan, orang kerja dan segala macamnya. Menurut gue terbuli juga, tapi mereka nggak terbuli. Tapi parameter bully itu apa ya? Maksud gue di sini tuh bingung bacanya. Parameter bully itu apakah sekedar macet? Apa sekedar kayak ada babi ngepet kan? Babi ngepet waktu itu di Depok ada babi ngepet ya? Babi ngepet, Iya. ada bom, ya kan? Terus Iya. apalagi tuh angin topan kemarin kan? Corona pertama kali di Depok. Jadi buat gua mungkin parameternya di situ kali. Iya. Tapi kalau misalnya parameter yang serius, gua nggak paham deh. Gimana menurut lo sebagai orang Bekasi nih? Gue pernah sih, gue kalau misalkan pakai parameter gue yang lalu lintas ya, waktu itu gue lagi jalan mau nongkrong kan sama Asdep kan. Depok gue ada tuh, jadi orang seharusnya kan kalau misalkan lu pelan, lu di kiri kan bawa motornya kan. Terus dia nih si ibu-ibu ini ya di tengah, udah di tengah ngesen kiri, beloknya kanan ya, maklumin lah ibu-ibu kan. Gue pikir mau apa ke kiri tuh, makanya gue mundur karena taunya dia ke kanan. Kalau misalkan hati-hati loh ibu-ibu nih. Iya, makanya Pak, gue bingung kalau misalkan parameter lalu lintas bisa sih, bisa aja karena ya balik lagi di Depok ada yang bawa motor yang ngaco, ya di Bekasi pun ada. Gue rasa di kota-kota lain pun sama aja. Maksudnya terbuli itu gue masih bingung Sebelum sih. ini ya, masih rancu ya. Kalau menurut lu gimana yang orang Depok sendiri nih? Tapi kalau kata gue sih, mungkin di sini bully di sini sih lebih ke arah apa yang terjadi kali ya. Apa yang Terjadi. Mungkin dulu kan Bekasi panas. Orang kalau mau ke Bekasi itu harus pakai visa, pakai pasport kan dulu pakai adanya. pasport kan. Nah, malah sekarang Depok ini dengan berbagai kejadian yang ada, mana semua pertama kayak begal juga di Depok, corona di Depok, babi ngepet juga di Depok, sampai masuk berita yang headline itu wow gitu. Jadi mungkin itu kali parameternya ya. Tapi sih menurut gua apapun katanya, mau Depok mau Bekasi, emang Pasti ada pasti ada aja lah berita-berita gitu. Tapi gua bingung. berita gitu, terus kecenderungan buat menjadi calon dari kota terbuli itu pasti ada. Tapi yang gue bingung di sini, kenapa Jakarta nggak pernah masuk? Padahal itu kan banyak tuh kejadian. Ada campur aduk dah tuh, ada Bekasi, ada Depok, ada Tangerang, mungkin dengan berbagai dinamikanya di daerah dibawa ke situ. Ibu kota ya. Ibu kota bisa jadi nggak jadi topik pembahasan karena gaul men. Gaul. Di Depok kan pinggiran. Iya, Bekasi itu sama aja. Tapi Depok itu kalau misalnya dulu itu sebagai tempat orang yang baru nikah, yang anak-anak muda nih pertama nyari rumah. Tapi karena sekarang udah tol baru, mahal sekarang jadinya. Mahal juga. Jadi Depok sama Bekasi sama Jakarta ya beda-beda tipis lah ya. Iya, Bekasi pun kalau misalkan lu mau murah ya di daerah pinggiran sih sama aja pinggiran ya. Di Depok pun ya sama aja sih. Jadi mungkin headline-nya sih agak membingungkan ya. Tapi ya apapun kotanya pasti ada lah ya yang gitu-gitu mah. Pasti ada. Tapi tergantung beritanya diangkatnya kayak apa kali ya. Oke, mungkin ada berita apa lagi ya di Depok nih kira-kira nih. Lanjut aja kali ya berita selanjutnya nih. Selanjutnya coba kita lihat berita selanjutnya apa ya? Bikin bingung lampu merah. Bikin bingung tanda apa? Kutip ya. Oke. Lampu merah simpang Ramanda Depok hitungannya maju lah gimana? Ramanda ini kalau misalnya orang bingung ini. Gue belum tahu tuh Ramanda tuh. Kalau Ramanda ini nih ini Margonda lah.
Oh, Margonda. iya, Jadi iya. kalau misalnya ada flyover Arif Rahman, itu udah lampu merah tuh. Jadi kalau orang Depok nih pasti tahu lah orang-orang Depok tuh Arif Rahman turun, terus ada perempatan tuh. Yang di kiri nih Margonda mau ke Margo City, Hah? ke kanan mau ke Citayam. Nah di situ tuh kadang membingungkan tuh lampu merahnya. Karena apa? Di sana itu bukannya mundur tapi maju. Jadi kita nggak tahu. Gimana caranya lu lampu merah nih? Hitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Iya. 5 itu baru hijau gitu. Ya nggak tahu sih, karena kan kita nggak tahu parameternya sampai berapa. Sedangkan kalau misalnya anggap aja deh, kita 30 detik, berarti 30, 29, 27, 26. Masih bingung sih apa? Ini lampu merah Simpang Ramanda Depok itu maju gimana caranya? Tapi ini lama loh, lumayan lama. Jadi Nah. karena pertigaan ya kan, pertigaan gini, ada yang dari sini, tuh kadang nggak jelas. Jadi nggak jelasnya dalam arti kadang cepat, kadang lama. Tapi kadang juga perhitungannya juga nggak muncul. Nggak muncul. Kadang kalaupun dia mau muncul sesuka hati aja udah. Hati ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kadang 5, 4, 3, 2, 1 pun. Terus mulai lagi dari 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Jadi ya udah suka-suka aja yang buat. Suka-sukanya ya. Nah mungkin nih dari dinas nih tolonglah Iya. diperbaiki lah. Ini kan kita ngebingungin ya, mungkin ada yang kebelet pup ya, yang kebelet boker. Ada yang kebelet pup gitu ya. Iya, waduh lama banget nih. Kan misalkan ada macet dulu kan. Hmm. Dia berhenti lampu merah. Lah kenapa ini maju nih padahal kan yang sebelumnya mundur kan. Nah itu. Jadi Jadi nggak bisa ngira-ngira, aduh anjing, Iya. udah di ujung nih, Terus udah di ada- ujung ada- kan. Nah, ada yang lagi urusan kan kasihan juga kalau misalkan Betul. lampu merah yang membingungkan gitu kan. janjian telat nanti ya Jangan kan. telat bisa Nah, ada ini- bisnis sekitar 50 miliar digepok kan. Oh, iya Itu berat. 50 miliar kan. Itu berat sih, berat. Berat, Kalau berat, ada ya. bisnis nih berat karena Bisnis itu sih berat. kalau misalnya gagal makan apa nanti keluarga ya. Makan apa bisa. Tapi agak-agak bingung kan sih. Iya. Ini beritanya ini ya November bulan lalu nih kayaknya ya. Tapi ya mungkin dari dinas terkait lah ini bisa diperbaiki karena kan kita sebagai warga yang mungkin pendatang dan emang warga di sini juga Iya. biar diperbaiki lah ya. Istilahnya Bukan karena pendatang apa enggak sih, itu kan menjadi kepentingan bersama Iya, kalau jalan benar. kan. Kepentingan Menyangkut hajat hidup banyak orang. betul, Ya. karena banyak banget kan acara Iya. yang bakal dituju. Ya, mungkin itu berita yang mungkin cukup mencengangkan kali ya, karena ini Gue sebagai warga Bekasi ini sih heran sih kenapa maju gitu. ini penting loh. Ya di luar kebiasaan. Iya loh, ini lampu merah kok maju, ini bukan mundur, ini gimana ceritanya? Iya, iya. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita nggak usah ke arah sana ya, intinya ini bisa jadi headline aja nih, bisa diperbaiki. Ya, berita selanjutnya ini ini lucu sih. Lucunya kenapa tuh gue baru tahu. Lu bayangin coba, lu dari Citayam nih, janjian nih ya kan? Terus gue dari Margonda nih, Nah. set janjian, blok. Temu nih kita ya, mantep. Nah, Tiba-tiba pas banget Jaguar datang nih kan. Welcome, motherfucker, ditangkap udah semuanya. oh langsung kayak ini ya, apa video-video TikTok tuh yang Iya, maksud gua ini Optimus Prime putang ini. Wah, enak. Iya benar-benar. Jadi maksud gue di sini tuh aneh nggak sih? Aneh. Ya beritanya sih cukup ini ya, cukup miris ya, kalau buat gue sih cukup miris karena remaja yang sekarang mungkin di zaman sekarang ini Iya. sedang membuat kreativitas, Kreativitas. membangun sebuah portofolio untuk karirnya dia sendiri, Nah. untuk dirinya sendiri. Iya. Masih ada yang tawuran. Menurut lu gimana di tahun 2021 yang udah mau akhir masih ada tawuran? Berarti kan kalau misalkan tawuran kan dianalogin sama apa ya? Penunjukan eksistensi Iya. kan ya. Menurut gue eksistensi itu nggak kalau misalkan diambil dari sudut kekerasan udah nggak relevan lagi sih. Kenapa? Karena ya budaya kekerasan udah ditinggalin dari zaman dulu kan. Udah maksudnya makin maju zaman seharusnya penunjukan eksistensi kita itu melalui berkarya atau pembangunan portofolio atau remaja-remaja itu dibikinin LinkedIn. Tapi ya buat gua sih sebagai anak muda yang masih belum tua banget ya, masih 25, masih muda lah ya, masih bisa bilang muda lah ya. Iya, mau tuas. Masih sialan ya. Tapi dari gue sih cuman pesannya gini sih, sebagai orang yang pernah bantu juga berpikiran bahwa tawuran itu bukan jalan keluar atau bukan eksistensi yang bagus lah ya untuk kita Menunjukkan hidup eksistensi yang bersama bagus, ya. teman-teman. Iya. Buat gue sekarang media-media sosial terus kreativitas lainnya itu bisa
lu gunain gitu loh. Bahkan sekarang bisa ya nyari duit dengan mudah, istilahnya dengan mudah tuh lu bisa ngebuat video, bisa ngebuat hal-hal yang lebih positif dibanding lu keluar cuman kayak gini. Itu kan yang dirugikan bukan diri lu doang, tapi orang tua lu nanti, sekitar lu. Mungkin yang nantinya kalau misalnya lu tawuran ada yang luka, mau biaya lagi, jadinya udahlah stop, maksudnya nggak usah lah, mendingan main TikTok lah, main TikTok kan joget-joget tuh, gimana jogetnya? Masa gue suruh joget? Ya pokoknya masih bisa lah ya, masih bisa ya. Tapi di Bekasi gimana? Masih ada yang tawuran nggak? Gue udah jarang nemuin sih, ya. Udah stop lah ya, berarti udah banyak yang ini ya. Nggak tahu ya, maksudnya gue nggak dengar beritanya atau gue nggak nemuin secara langsung, tapi gue sendiri di SMA gue nggak tawuran sih, udah nggak ada lagi tawuran Ya. kali. Bahkan pertama kali didiriin gue SMA gue pun dari awal emang budaya tawuran pun nggak ada. Ya, selanjutnya ya, ada berita apa lagi nih? Kita mau ngomongin apa lagi nih? Ada kali yang lebih hype nih sekarang. Siap. Ini dia Ganjil nih. genap akan diuji coba di Jalan Margonda Depok. Tahu gue tuh ganjil genap ada di Sudirman doang ya, di Jakarta tuh. Di Bekasi pun menurut gue belum kena ganjil genap, belum ada kebijakan untuk itu. Baru ini bro. Nah, lu sebagai warga Depok nih. Ini baru tanggal berapa ya? Baru tanggal 4 nanti. Tanggal 4 ya? Tanggal 4 ya? Tanggal 4 ya? Tanggal 4 ya? Tanggal 4, baru tanggal 4. Tanggal 4 seterusnya. Tapi di sini sih ganjil genapnya cuma hari Sabtu sama Minggu. Hari Sabtu sama Minggu aja. malah terbalik sama Jakarta ya? Sama kayak Bogor. Oh, Bogor juga. Sabtu Minggu. Bogor Sabtu Minggu Sabtu juga. Minggu. Tapi jamnya di sini tuh dari jam 12 siang sampai jam 6. Jadi kalau mau pergi pagi-pagi tuh, kalau enggak setelah jam 6. Udah enggak ini bercanda ya. Kalau di Jakarta dia karena menghindari penumpukan Iya, penumpukan. di sejumlah ruas kan. Makanya ada kebijakan Ganjil genap. Senin jam 6 ya? Jam 6 sampai jam 10. Terus Senin sampai Jumat. Terus habis itu sorenya ada lagi jam 4 sampai jam 8 Nah, tuh. iya. Tapi di sini Tapi sih di Depok ada juga ini baru nih, berarti ini kebijakan baru. Berarti kalau gitu secara nggak langsung di Depok sendiri weekend macet. Sebenarnya kalau Soalnya weekend jarang ke Depok sih. Oh iya. Ya benar nggak apa-apa sih. Maksudnya gue juga sebagai warga Depok juga sebenarnya agak kaget sih karena ini ganjil genap ini kan baru banget ya. Dan mungkin alasan yang paling besar karena mungkin mau tahun baru kali ya. Nah, Mau tahun bisa. baru, mau Natal yang dimana nantinya banyak banget nih orang-orang kan. Banyak banget yang masuk, bukan dari orang Depok aja, orang keluarganya mungkin di Depok jadi numpuk, mungkin lebih ke prokes kali ya. Takutnya ada penumpukan juga, ntar ada peningkatan kasus juga, ada kan sekarang juga ada varian baru tuh Omicron ya. Mikron. Nah, jadinya mungkin ini kali salah satu alasannya, tapi secara garis besar, secara khususnya sih gue nggak tahu ya. Karena ini baru banget, tapi Baru banget. mungkin Depok akan menjadi seperti Jakarta. Jujur. Itu salah satu berita yang headline sekarang nih ya, akhir-akhir ini karena ganjil genap ini kan, loh yang tadinya gue bebas kemana aja, tiba-tiba terbatas udah ganjil genap. Kalau misalkan apa ya, orang yang sulit diatur gitu kali ya. Gue terobos Kan aja. terobos aja, bodo amat mau tilang mau kagak kan. Ya, tapi mungkin sebenarnya ada plus minusnya. Ada plus minusnya, Plusnya iya. ya itu ya, mengurai kemacetan. Mengurai kemacetan. Tapi minusnya nggak bisa ketemu pacar. Sabtu Minggu mungkin hari Senin Kan Ini kerja. di luar, kerja ya. Ini kita malam minggu, masa Malam minggu. Senin sampai Jumat. Iya. Kerja, nyari duit. bener jangan pacaran dulu. Ya kan nggak tahu. Iya bener. Ya, lu Gua kagak tahu. ya udah lah ya. Iya. Ya untuk warga Depok sih khususnya lebih perhatikan lagi aja tanggal 4 sama tanggal 5 dan seterusnya nih. Karena daripada lu keluar nanti ditilang dengan alasan gua nggak tahu, mendingan lebih banyak baca berita lah. Karena di sini beritanya lagi hype banget ya, lagi dinaik-naikin banget ya. Karena ya balik lagi, setiap kebijakan itu ada plus minus Ya. dan tergantung dari cara kita menyikapinya sih. Ya betul Mungkin banget. ada yang ngaco banget atau ngaco aja, ada yang biasa aja, ada yang setuju, ada setuju banget sih. Itu dari skala 1 sampai 5. Oh berat ya. Udah kayak kuesioner. Pusing. Ya pusing. Ini santai aja ya. Next, Gitu. berita selanjutnya. Next, lanjut. Berita selanjutnya ada apa nih? Yang terakhir ya? Terakhir. Ini lokasi bocah yang sempat hilang dan diyakini ibunya diculik wewe gombel. Ngapain tuh bocah? Ini berarti kata maknya ya? Iya kata maknya.
Nih gue Gue pernah, jadi pengalaman konteksnya kayak gini juga gue hilang. Jadi waktu itu kan ada saudara gue kayak ada acara keluarga lah, ada acara keluarga gitu. Terus gue itu kan rumahnya dekat sama teman-teman main gue kan. Udah teman-teman main tuh, otomatis gue main lah ke teman gue kan. Main ke temen gue main PS. Main berapa 2 jam atau 3 jam gitu. Jangan ambil PS ya? Ah, enggak lah. Maling dong udah normal lah. Masih bocah udah maling. Kelas berapa? Kelas 3 udah maling aja. Udah maling PS. Terus Kan, tadi gue lupa mau ngomong apaan kan. Temen lo main PS? Iya, temen gue main PS kan, main apa gitu. Terus gue main. Gue nggak tahu tuh di situ posisi gue dicariin sama orang tua gue kan lagi acara kan. Terus ada keperluan apa mungkinnya nyariin gue. Terus sekitar 3 jam gue dicariin sampai rumah gue, kemana-mana, nggak ada tuh. Pas itu lu berarti? Ya gue lagi, terus pas balik-balik ke ini kan gue nyelonong aja. Ditanya tuh, abis dari mana? Abis main PS, mama cariin sampai ke sono. Dari rumah saudara gue itu ke rumah gue itu sekitar 15 kilo lah. Udah nyariin kemana-mana tuh, udah dicariin sekampung, ya gue main PS. Ini nyokap gue heran ya seharian itu. Di kalau nggak Kagak dicopet PS gue. berarti bukan kalah. Dicopet PS. Lu pernah sama orang lain? Kalau ngewe, katanya gue belum pernah lihat sih. Tapi Belum pernah lihat sih. katanya cerita di ngewe kan Itunya gede. apa itu? Hasrat dia buat pet hasratnya. anak-anak. Enggak juga. Kenapa ya dia tuh nyulik anak-anak, kenapa nggak yang gede gitu? Hah? Wah parah lu, kurang aja nih editor gua nih. Gimana nih? Anak kecil lah, kenapa nggak udah gede gitu ya? Kan yang gede mau kan? Udah, mungkin kalau misalkan udah gede, udah nggak gampang ditipu, mungkin bisa jadi kan? Itu kan bukan penipu. Bukan penipu, atau suruh kerja. Dia jadi WP Gombelnya nyulik orang gede, jadi suruh kerja. Di mana? Ya emang kewajiban sih kerja. Iya. Enggak. Dia kan nyulik disimpannya di mana? Disimpannya di berangkas enggak? Gua berangkat sama dia. Berat dong. Iya. Ya mungkin ini salah satunya kali ya. Tapi katanya kalau misalnya udah diculik di atas pohon ya. Ngapain ya? Yang WP Gombel ngapain di atas pohon? Yang setahu gue di atas pohon itu kuntilanak. Nggak juga. Mungkin bisa operasi tadi, mungkin anaknya. Operasi apa? Operasi Zebra. Seperti Jebra. Apaan itu punya polisi itu kan? Ya itulah ya, tau lah ya. Nah. Ya intinya ya buat temen-temen yang masih kecil juga, buat adik-adik, buat temen-temen yang udah punya anak kecil juga di rumah, hati-hati. Ini karena urban legend juga ya. Urban Kita legend. Terus kalau orang dulu tuh cenderung ngasih tahu tuh sesuatu yang analogi gitu. Ya. Lu pernah nggak sih dengar lu jangan diri di tembok nanti kesambar petir. Oh ya. Nah, itu bisa. Padahal mah emang kan kalau petir kan setahu gua mau hujan atau fenomenanya kan kayak gitu kan. Pamali ya, katanya pamali ya. Pamali. Cuma sebenarnya supaya kita nggak Ya, duduk di pintu ya. aja ngalangin orang kan. Kalau makan dihabisin nanti istrinya berkumis. Kalau gua kan cowok nih pasti punya istri dong nanti kelak kan. Tapi gue pengen calon istri gue. Enggak, bisa gini. biar gue berbewok. Gini, iya istrinya bewok kan ya. Enggak, mesti istri gue biar gak habis, gue berbewok. Istri bewok kan kayak Iya, GTA San Andreas aja. Frank deh. Iya, Oh bukan kalau- semua gitu ya. GTA San Andreas kan Iya. ini kan. Ya, Misalkan nyamperin ada bewoknya. Yang orang di pinggir-pinggir tuh kalau misalkan lu ngelaksonin kan, tet Iya. kan, lu diajakin ya. Hey, do you want apa gitu. iya. Intinya bewokan ini. Itu bahaya. Ini bahaya. Mungkin bahaya. Ya mungkin itu aja sih. Ya buat teman-teman ini di rumah juga hati-hatilah. Nggak usah keluar malam-malam buat adik-adik. Keluar Mungkin malam. di rumah. Sekarang apa sih? Main PS ya? Main game. Main PS bisa, main game Mobile tapi Legend. dibatasin sih. Ya, dibatasin. jangan lama belajar. Jangan lupa ya. Karena sekarang kebanyakan teknologi juga nggak bagus. Nggak bagus. Bahasa. Terus ada lagi nggak nih berita? Udah habis ya? Udah habis ya? Udah habis. Oh ya, tuh kan beritanya penting, nggak penting sebenarnya. Penting nggak penting. Ya, tapi perlu kita angkat. Perlu kita angkat. Apalagi ganjil genap. Karena gue nggak bisa jalan-jalan. Ya tetap sih lu harus bijak menanggapinya. Betul. Apapun
kebijakan apapun Ada yang plus sudah ya plus minusnya juga ada, ditanggapi dengan Iya. bijak aja. Iya. Terus buat berita-berita yang kayak tadi tuh, kalau ngewe udahlah di rumah aja. Masa iya diculik hantu? Lu mau nembusnya gimana? Mak lu bingung ya, kasih duit gak mau. Nanti ditebusnya pakai Bitcoin nih. Aduh, Langsung tai. miskin. Ah, ini ditebusnya pakai 50 Bitcoin kan lumayan, satunya aja berapa ratus juta tuh kan. Iya lah, terus udah malam-malam janganlah tawuran. Ini di hantu apa rumah. trader ya? Terus juga jangan tawuran ya. Mining. Jangan tawuran di rumah aja main game lah, ngobrol sama orang tua, Iya. sholat ya. Yap. Jangan lupa. Ya mungkin itu aja kita dari kita ya. Dari kita cukup. Cukup dari berita-berita lucu yang mungkin ya penting nggak penting juga. Penting gak penting juga. Tetap tonton tapi ya. Tetap tonton, tetap pantengin YouTube channel juga, kita. ya, channel kita. Mungkin ada yang relate atau yang nggak relate atau menambah referensi atau menambah. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Subscribe. Lonceng nyalain ya. Lonceng nyalain. Nanti ada berita-berita lain, ada Iya. video-video lain tuh muncul ya kan. Yap. Ya kalau emang nggak mau nonton ya subscribe aja lah. Kasihan lah kita nih capek buatnya. Ya mungkin dari kita gitu aja sih ya. Ya alhamdulillah kita bisa ngasih info-info yang Iya. penting nggak penting. Penting gak penting. Bisa mengisi hari kalian. toca la Ya. clave. Sekian, Ya, gue Suena el bagus. bombo, Babi. Saya Nala. hazme un tumbao que el ritmo lo pongo yo.